Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antigen dan antibodi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang antigen. Antigen merupakan suatu zat yang dapat merangsang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai perlawanan yang merupakan bentuk proteksi tubuh terhadap antigen. Bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya seperti bahan kimia tergolong dalam antigen bagi tubuh manusia. Sistem imunitas menganggap antigen sebagai zat asing yang bisa mengancam tubuh kita. Antigen umumnya datang dari luar tubuh, bisa melalui makanan, minuman, kotoran, debu, dan berbagai hal di lingkungan sekitar. Selain itu, antigen juga terdapat di jaringan dan sel-sel dalam tubuh, termasuk sel kanker. Adapun fungsi dari antigen. Antigen biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu molekul yang bisa dimanfaatkan dalam upaya memacu proses respon imun yang biasanya disebut dengan imunogen. Kemudian digunakan untuk menunjukkan suatu molekul bisa bereaksi dengan antibodi atau sel T yang sudah melalui proses desensitasi. Antigen sendiri tersusun oleh epitop dan paratop. Epitop atau yang biasanya disebut dengan determinan merupakan bagian dari antigen yang memiliki peran sebagai pengenal atau penginduksi dalam proses pembentukan antibodi. Sedangkan paratop merupakan bagian dari antibodi yang bisa membantu dalam proses pengikatan terhadap epitop. Antibodi yang biasanya disebut juga dengan imunoglobulin adalah suatu senyawa glikoprotein yang mempunyai struktur tertentu dan disekresikan oleh sel B yang sudah teraktivasi menjadi sel plasman berupa respon dari antigen tertentu dan reaktif atas antigen. Antibodi dapat dijumpai di area darah atau kelenjar tubuh vertebrata lain. Selain itu juga dapat digunakan oleh sistem kekebalan tubuh dalam melakukan identifikasi atau penetralan benda asing, contohnya bakteri dan virus. Adapun fungsi dari antibodi. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel kepada antigen yang dikenal dapat menyebabkan penyakit kepada tubuh. Zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian akan memberikan sinyal kepada sel darah putih yang lain agar dapat menyerang zat asing tadi. Struktur dasar antibodi adalah molekul protein yang berbentuk huruf Y yang memiliki dua rantai polipeptida ringan. Masing-masing antibodi memiliki rantai bagian atas yang berfungsi untuk mengikat daripada antigen. Dengan rantai ini, antibodi bisa mengikatkan diri sendiri ke tubuh antigen. Sedangkan rantai bagian bawah memiliki fungsi untuk menentukan bagaimana antibodi dapat berhubungan dengan antigen. Rantai ini menjadikan antibodi dapat mengatur dan memberikan rangsangan respon imun yang tepat. Pada manusia sendiri sudah terdapat 5 kategori antibodi yang sudah ditemukan, yaitu imunoglobulin G, kemudian imunoglobulin M, kemudian imunoglobulin A, imunoglobulin B, dan imunoglobulin E. Selanjutnya yaitu hubungan antara antigen dan antibodi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa antibodi merupakan bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, kuman, dan zat berbahaya lain yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. Antibodi akan dihasilkan oleh sistem imunitas berdasarkan jumlah antigennya. Antibodi mempunyai bentuk yang sangat spesifik terhadap bentuk antigen yang akan dilawannya. Hal ini bertujuan agar antibodi dapat menempel pada antigen dan melawannya supaya antigen tidak dapat berkembang dan menyebabkan infeksi dan penyakit. Baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa antigen dan antibodi merupakan satu kesatuan yang mempunyai peran sangat penting bagi tubuh kita karena membantu dalam proses pertahanan dari bakteri dan benda-benda asing lainnya sehingga membuat tubuh kita tetap stabil dan tentunya sehat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.